saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus. Sangat senang sekali kita kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Puji nama Tuhan saudara, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Jalanmu
segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, Raja atas segala bangsa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mengatasi segalanya Tuhan. Di bawah kolong langit ini Tuhan, ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki segalanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan, rahmat dan berkat-berkat yang berlimpah buat kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh beruntung Tuhan menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami semua yang tunduk dalam hadirat Tuhan, yang ada di dalam ibadah saat ini Tuhan, biarlah Engkau lawat setiap kami, biar kuasa Tuhan menjamah setiap kami, supaya tidak sia-sia orang yang datang di dalam nama Tuhan, datang beribadah, bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami merasakan kuasa Tuhan turun, kuasa Tuhan menjamah kami. Ampuni setiap dosa dan salah kami Tuhan, biarlah kami berkenan dan biarlah Engkau bentuk sedemikian rupa Tuhan, semakin hari semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami undang hadirat Tuhan memenuhi kami, sukacita, damai sejahtera, kuasa Roh Kudus ada melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, dengar setiap pujian penyembahan kami, biarlah naik menyenangkan hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, sungguh kita bersyukur saudara, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kebebasan yang Tuhan beri untuk bisa menyembah Tuhan, jangan kita sia-siakan saudara ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan jadi berkat kekuatan buat kita. Sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna buat kita, dan Dia sudah memiliki rencana yang sempurna buat kita. Biarlah setiap kita akan menggenapi firman Tuhan lewat hidup kita yang mempermuliakan dan hidup oleh firman Tuhan. Haleluya, kita naikkan pujian ini.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita masih dalam PPKM ibadah online. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kalau kami bisa ada sampai saat kami ada sekarang Tuhan, ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena itu kami mau sujud di hadapan Engkau, kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami seperti kami apa adanya, sesuai dengan rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami. Karena kami tahu, kalau kami dibenarkan oleh Tuhan, kami memiliki tanggung jawab yang besar juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini bukan karena kehebatan siapa-siapa, tetapi karena kasih pemeliharaan Tuhan buat kita semua yang sangat luar biasa. Dalam hampir 2 tahun terakhir, kita memang hidup dalam kesukaran, kita akui itu. Karena seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, yaitu pandemi atas COVID-19. Tetapi tetap saya yakin tidak akan mengurangi iman Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin kita sudah ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, tetapi tetap hidup kita harus berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi sesungguhnya sebelum pandemi pun zaman memang sulit. Dan yang namanya kesukaran itu sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Semua orang, bukan cuma orang-orang Kristen, tetapi dari saudara-saudara yang beragama lain, juga mengalami hal yang sama. Karena sesungguhnya nggak ada yang mau mengalami kesukaran, tetapi itu tetap harus dijalankan. Sekalipun kesukaran itu adalah sesuatu yang baik untuk memberikan kekuatan bagi kita, kesukaran itu adalah sesuatu yang baik untuk ujian yang bisa kita lewati, kesukaran itulah sesuatu yang baik untuk menempa diri kita, kesukaran itulah sesuatu yang baik untuk membuat kita menjadi lebih kuat, lebih menambah pengetahuan, lebih menambah pengalaman, dan membuat orang memiliki suatu terobosan atau kreativitas yang baru, dan yang terutama orang mengandalkan Tuhan. Dan perlu saya ingatkan kembali untuk anak-anak Tuhan, mukjizat itu diminta oleh orang pada saat orang-orang sedang dalam kesukaran. Kalau dalam kesenangan, dalam keceriaan, orang-orang belum tentu meminta mukjizat. Mungkin gak ada yang minta mukjizat. Mukjizat itu terjadi pada saat orang-orang mengalami kesukaran. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya tidak ada kesukaran, kalau misalnya tidak ada kesulitan, mungkin tidak ada orang yang akan meminta mukjizat, ya kan? Contoh saja, Musa dengan pasukan Israel, bukan tentara, tetapi pasukan yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Itu sudah dalam kondisi kepepet, Musa minta mukjizat daripada Tuhan. Laut terbelah 2. Tuhan lakukan itu pada saat kepepet. Udah gak tahu lagi mau ngapain, Musa lakukan itu. Mukjizat akhirnya datang. Yeftah, seorang hakim, pemimpin yang memiliki latar belakang yang kurang baik, tetapi kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa, akhirnya juga meminta mukjizat. Pada saat dia udah kepepet, harus memimpin bangsanya, Gideon, Israel, untuk melawan Bani Amon. Sampai akhirnya ia harus melakukan sesuatu yang sangat ia sesali, yaitu ia bernazar. Apabila ada orang yang keluar setelah Tuhan memberikan kemenangan, yang keluar itu akan dikorbankan buat Tuhan, dan ternyata yang keluar itu adalah satu-satunya putri kesayangannya, anaknya satu-satunya. Udah kepepet, Yeftah minta mukjizat pada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah minta Yeftah untuk bernazar. Tetapi itulah, mukjizat itu dibutuhkan pada saat kesukaran. Saudara-saudara masih ingat bagaimana murid-murid Yesus itu teriak di danau, di tengah-tengah danau, di atas kapal pada saat terjadi badai, angin, topan. Tuhan Yesusnya sedang enak-enak tidur, ya kan? Tuhan Yesusnya mungkin lelah, dan Tuhan Yesusnya juga pengen tahu mereka percaya atau tidak. Tetapi pada dasarnya sifat manusia pada saat kepepet mereka butuh mukjizat. Dan mereka tahu sumber mukjizat di atas segala mukjizat ada bersama-sama mereka di kapal itu, yaitu Yesus.
Dan mereka teriak membangunkan gurunya. Cuma dengan sekali hardik diam, tenanglah. Maka angin dan badai itu semuanya tenang. Lautan, danau itu menjadi redup kembali. Ya, orang yang namanya kepepet, orang yang namanya lagi dalam kesukaran akan meminta mukjizat. Pada akhirnya mukjizat itu terjadi setelah Tuhan menyelamatkan mereka semuanya. Berarti yang namanya mukjizat itu kebanyakan terjadi di tengah-tengah kesukaran. Kalau tidak ada kesukaran, mungkin sulit untuk terjadi mukjizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kita buka sama-sama firman Tuhan, Amsal 11 ayat 8. Akan saya bacakan, Amsal 11 ayat 8. Satu ayat. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, temanya adalah orang benar diselamatkan dari kesukaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca baik-baik ayatnya, orang benar diselamatkan dari kesukaran, ya. Bukan orang benar diluputkan dari kesukaran, bukan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Artinya orang tersebut sudah dalam kesukaran, sudah dalam kesulitan, sudah dalam pergumulan, sudah dalam kesesakan, dalam situasi yang sulit, Tuhan selamatkan. Bukan orang itu luput dari yang namanya kesukaran. Beda. Itu artinya beda sekali. Jadi ada perbedaan besar di sini dan orang-orang Kristen perlu tahu. Bahwa Tuhan itu menyelamatkan dari kesukaran, bukan yang meluputkan dari kesukaran. Walaupun saya tahu Tuhan juga pernah meluputkan orang dari kesukaran. Dan itu sering terjadi. Zaman dulu maupun zaman sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya juga pasti sering mengalami kejadian yang sama. Tetapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita sedang dalam kesukaran, kemudian Tuhan menyelamatkan. Daud itu mengalami kesukaran besar, dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, dibenci oleh keluarganya Saul. Lalu ia juga pernah menghadapi perlawanan dari anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Tetapi semuanya sudah berlalu. Tuhan menyelamatkan mereka. Daud juga pernah mengalami masalah. Daud orang yang dibenarkan oleh Tuhan, tetapi ia juga pernah mengalami masalah. Ya. Kemudian Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memang tinggal di istana. Mereka juga diberikan segala fasilitas istana. Tetapi ingat, kapan saja mereka bisa dihukum mati. Kenapa? Mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan di sana dibenci. Mereka adalah minoritas. Orang-orang Babel, Persia itu membenci Allah Israel. Tetapi melalui Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, Tuhan menyatakan kekuasaannya. Dan mereka kapan aja bisa diancam. Kapan aja hidup mereka itu terancam. Kapan saja mereka bisa mati. Mereka dalam kesukaran. Tetapi yang terjadi, Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kemudian kita juga tahu, Bapak Ibu Saudara juga mungkin pernah. Nanti kapan kalau misalnya kita udah bisa lagi tatap muka ibadah, berikan kesaksian ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari kesukaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi di sini yang mau saya katakan, di dalam ayat tadi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, itu bukanlah kesukarannya saja yang ingin kita tonjolkan. Bukan itu objeknya. Kenapa? Karena itu hanyalah suatu akibat dari kepastian. Akibat dari kepastian. Tuhan menyelamatkan dari kesukaran. Objek utamanya adalah apa? Orang benar. Nah, itulah yang ingin dibahas. Itulah yang diinginkan oleh kitab Amsal. Menjadi orang benar. Ya, yang diinginkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, menjadi orang benar. Sehingga saat kita menjadi orang benar, Tuhan menyelamatkan kita dari kesukaran. Amin. Nah, kita lihat sama-sama seperti apa itu orang benar. Saya mau katakan, orang benar adalah mereka yang rendah hati, tulus hati, jujur menyatakan kebenaran dalam hal apapun. Tapi saya mau kasih tahu, itu mungkin Bapak Ibu Saudara udah tahu dan itu semuanya ada dalam firman Tuhan. Tetapi kita bisa lihat dan kita belajar melalui firman Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian dengan iman. Dalam darahnya,
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang benar adalah mereka yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membenarkan mereka. Mereka hidupnya nggak benar? Enggak. Bapak Ibu Saudara hidupnya benar? Belum tentu. Apa yang kita anggap benar oleh Tuhan, itu belum tentu benar. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan kita tetap, walaupun kita hidupnya, kita menganggap diri kita benar, tetapi tetap kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita jahat di mata Tuhan. Sebaik dan sehebat apapun saudara mau melakukan kebaikan, itu tidak akan bisa membuat saudara masuk dalam kerajaan surga. Saya sudah melakukan kebaikan, saya melakukan 10 perintah Allah, tidak akan bisa membuat saudara masuk dalam kerajaan surga. Yang bisa membuat saudara masuk dalam kerajaan surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya dalam hidup kita. Dan kemudian kita mengerjakan keselamatan itu. Itu adalah orang yang dibenarkan. Bukan orang benar juga dalam arti harafiah, tetapi dibenarkan sehingga menjadi orang benar. Tapi orang benar versi Tuhan, versi Alkitab adalah dibenarkan. Benar banget juga enggak, tetapi dibenarkan. Orang ikut ujian, lulus enggak, tetapi diluluskan. Kita hidup orang benar enggak, tetapi kita dibenarkan. Nanti ada yang tanya lagi, waduh Pak, orang benar itu dibenarkan harus suci hidupnya. Oh no. Harus suci iya, tetapi harus tidak bisa berbuat dosa sama sekali. Oh enggak. Kalau ada orang yang bilang menjadi orang benar adalah tidak berbuat dosa, tidak bisa berbuat dosa, tidak mampu berbuat dosa, itu adalah penipu. Karena demikian kata Alkitab. Enggak mungkin ada manusia yang tidak berdosa. Tidak. Masih ingat Daud. Daud dibenarkan luar biasa oleh Tuhan. Kepadanya Tuhan berkenan, itu Daud. Tetapi dosa yang pernah dilakukan Daud pada saat kejatuhannya, itu sangat jahat. Daud pernah melakukan dosa. Daud pernah jatuh. Tetapi kenapa dibenarkan oleh Tuhan? Karena ia bisa bangkit. Ia bisa menyesali dosa-dosanya. Ia bisa mengakuinya di hadapan Tuhan. Ia bisa memperbaikinya. Dan ia menanggung akibatnya. Daud tetap dibenarkan oleh Tuhan. Bukan artinya tidak bisa melakukan dosa. Oh, menjadi orang benar untuk seterusnya tidak lagi bisa melakukan dosa. Oh no, tidak. Tetapi karena Kristus Yesus kita telah dibenarkan, yaitu oleh iman di dalam darahnya. Terjadi sebagai pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dibenarkan. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah mati buat Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dianggap benar. Kerjakan keselamatan yang diberikan, ya. Ada beberapa hal kriteria orang benar yang bisa kita dapatkan dalam Alkitab. Yang pertama, orang benar adalah orang yang hidup oleh iman. Ia tidak akan mengundurkan dirinya daripada Tuhan. Mengundurkan diri nanti akan saya jelaskan. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39 saya akan bacakan. Ibrani 10 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 38 39. Tetapi orangku yang benar hidup oleh iman, apabila ia mengundurkan diri, aku tidak akan berkenan kepadanya. Yang mengundurkan diri itu artinya tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus, itulah Tuhan. Yang mengundurkan diri artinya dia murtad. Yang mengundurkan diri artinya dia meninggalkan Yesus untuk alasan apapun. Untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk bisnis, untuk ini, untuk itu. Dia meninggalkan Yesus. Itu namanya murtad, itu namanya mengundurkan diri. Dan apa dikatakan di situ? Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi orang-orang yang mengundurkan diri itu udah pasti binasa Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Nah, apapun yang terjadi, orang benar adalah orang yang setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir, percaya kepada Tuhan, tidak pernah berpikir untuk mundur, nggak pernah berpikir untuk menukar Yesus dengan apapun, tidak pernah berpikir untuk menutup Alkitab dan kemudian tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Tidak. Setia sampai akhir. Itu orang yang benar. Kemudian yang kedua, orang benar adalah orang yang tetap teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapannya di dalam Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, orang benar orang yang tetap teguh berpegang kepada
pengharapannya di dalam Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 23 saya akan bacakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengharapan orang benar itu jelas. Seperti sauh, seperti jangkar yang kuat tidak akan dapat diobang-ambingkan. Dan kalau kita berpegang teguh pada pengakuan, artinya apa? Kita bisa bersaksi. Orang yang suka bersaksi akan kehebatan Tuhan dibilang orang benar, ya. Orang percaya dengan iman Tuhan itu setia dan menepati janjinya. Dituangkan dalam suatu kesaksian, itu adalah orang benar. Kenapa? Yang namanya bersaksi adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan perintah siapa-siapa, bukan saya mengarang atau bukan saya menceritakan ini dari mana, tetapi ada dalam Alkitab. Bersaksi itu adalah perintah Tuhan. Jadi nomor 2, orang benar, orang yang tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapannya pada Tuhan Yesus. Ia memiliki pengharapan yang kuat. Orang yang memiliki pengharapan yang kuat pasti akan mengerjakan segala sesuatunya dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena dia selalu berharap. Pengharapannya adalah Tuhan. Dia bisa berharap secara kuat karena ia bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Pernah bikin dosa? Tentu. Bisa saja itu terjadi. Tetapi jangan kita diperhamba oleh dosa. Jangan kita kemudian jatuh terus-terusan, tidak boleh. Ya. Jadi ingat, Tuhan itu setia menepati janjinya. Tugas saudara dan saya, kita tetap bersaksi. Kemudian yang ketiga, kriteria orang benar. Orang benar selalu senang bersekutu dengan firman Tuhan dan teman-teman seiman. Ibrani 10 ayat 24-25. Kita akan baca lagi. Ibrani 10 ayat 24-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat, orang benar adalah orang yang setia mencari Tuhan, beribadah setia dalam jam-jam doanya, tetap baca Alkitab, tetap baca firman Tuhan. Kalau perlu kita adakan ibadah terus, keluarga sharing satu dengan yang lain. Orang benar adalah orang yang senang bersekutu dengan firman Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah kita. Tetap harus ada. Pandemi, PPKM, itulah suatu kebijakan yang harus kita ikuti. Tetapi mencari Tuhan juga adalah suatu kewajiban. Ingat, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah, dan ingatlah apa yang harus wajib kamu berikan kepada kaisar, apa yang harus kamu berikan pada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ingat baik-baik. Orang benar adalah orang yang setia mencari Tuhan. Tidak meninggalkan jam-jam doanya. Setia untuk membaca firman Tuhan dan setia untuk berdoa. Jangan bilang saya mau melakukan firman Tuhan, ya baca dulu firman Tuhannya. Baca, renungkan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman yang baik kalau kita tidak mau membaca? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman yang baik kalau kita tidak mau berdoa? Jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Yang keempat, orang benar adalah orang yang senantiasa tekun menantikan janji Tuhan. Ibrani 10 ayat 35-36 ya. Orang benar adalah orang yang setia, yang senantiasa tekun menantikan janji Tuhan. Jadi ini orang yang percaya kepada janji Tuhan. Ibrani 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini luar biasa. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Engkau memiliki iman, jangan engkau lepaskan iman itu. Engkau memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Tuhan bahwa engkau sukses, jangan lepaskan kepercayaan itu. Dan di sini dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, kita berarti harus tekun, harus rajin, supaya sudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selalu ada berkat karena janjinya bukanlah sesuatu yang mengecewakan. Amin. Selalu ada berkat atas apa yang kita lakukan, atas asal itu sesuatu yang benar. Ada upah atas apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengambil diri dalam pelayanan, oh ada upahnya, ada berkatnya. Ya, karena janji Tuhan itu luar biasa. Itu termasuk dalam janji Tuhan. Yang jelas kita perlu optimis, kita perlu percaya, dan kita perlu tekun.
dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu, perlu yang namanya keyakinan yang kuat, perlu yang namanya kepercayaan diri yang kuat. Tetapi ingat, orang Kristen mengandalkan Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita. Kita percaya luar biasa, percaya 100% bahwa kita bisa berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Dan ingat, kita harus tekun, ya. Jangan mudah menyerah. Jadi orang Kristen jangan loyo. Jadi orang Kristen harus semangat, optimis, jangan mudah menyerah. Harus galak atas sesuatu yang ingin dicapai. Harus lapar akan sesuatu yang ingin dicapai sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian yang kelima, orang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Orang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Roma 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ingat baik-baik bahwa kriteria orang benar yang kita bahas adalah orang yang hidup oleh iman, tidak mengundurkan dirinya dari Tuhan, setia sampai akhir. Yang kedua, orang benar yang hidup dan tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapannya. Pengharapan orang benar itu jelas seperti sauh, seperti jangkar yang kuat, yang bisa menahan kapal, yang bisa menahan goncangan. Sehingga orang benar itu percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Setia untuk bersaksi. Yang keempat, orang benar adalah orang yang senantiasa tekun menantikan janji Tuhan. Selalu ada berkat di balik ketekunan kita. Rasa percaya diri kita harus diperkuat karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik, ya. Tetapi ingat, motivasi kita dalam melayani, motivasi kita dalam bekerja adalah untuk sesuatu yang kuat, sesuatu yang baik karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan untuk mencari berkat saja, bukan. Ya. Yang kelima, orang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Lukas 6 ayat 46-49, Tuhan itu jelas menyatakan bahwa Ia tidak hanya ingin kita menjadi pembaca firman. Betul, memang membaca firman itu betul, tetapi harus naik lagi levelnya, harus lagi naik tingkatannya. Tuhan tidak ingin kita hanya membaca atau mengerti firman Tuhan, tetapi juga ya kita harus bisa melakukan firman Tuhan. Karena itu kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, pembaca yang baik, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saya akan bacakan Lukas 6 ayat 46-49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini kata-kata Tuhan Yesus. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakannya kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi dibangunnya di atas batu, dasarnya batu. Ya. Kemudian ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini menandakan seorang anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Dia membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kemudian melakukannya. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kuat pondasinya. Mau dihantam badai seperti apapun, dia tetap kuat. Jangan habis itu kita bilang, oh jadi anak Tuhan, jadi orang benar, nggak dapat masalah. Oh no. Jadi orang benar tetap bisa kena masalah selama kita hidup di dunia. Kecuali kalau kita sudah mati. Ya. Tetapi ingat, Tuhan menyelamatkan kita dari kesukaran. Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan itu harus berakar di dalam Dia. Harus berakar dalam Tuhan. Artinya sikap hati kita mau dikuatkan pada Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, ditegur oleh Roh Kudus. Seperti akar pohon yang masuk merambat ke dalam tanah dan mencari tanah yang semakin dalam itu semakin subur. Kenapa? Karena ada lebih banyak sumber air itu dalam tanah. Nah, demikian juga Tuhan memproses kita. Kenapa? Karena yang namanya akar itu masuk ke dalam tanah, itu bukan perkara gampang. Ada perjuangan. Itu namanya proses. Sehingga dengan demikian Tuhan juga memproses kita. Memproses kita di tengah-tengah keluarga. Memproses kita di tengah-tengah teman-teman, teman kuliah, teman sekolah, kantor, tempat kita bekerja,
warung, toko, tempat kita usaha. Tuhan memproses kita di situ. Sama seperti Tuhan memproses kita dalam bentuk pelayanan. Saat kita melayani Tuhan, kita bersinggungan dengan pelayan, sesama pelayan. Itu merupakan sesuatu yang memang Tuhan ingin melihat. Itu memang sesuatu yang Tuhan ingin kita dalam mengikuti proses tersebut. Dan kita harus menjalaninya. Kalau engkau bersinggungan dengan pelayan lain, engkau harus menyelesaikannya. Kenapa? Karena di situ ujianmu. Engkau bisa lulus proses itu atau tidak. Dan engkau harus menjalaninya. Karena memang itu yang Tuhan lakukan. Sama seperti Tuhan memproses nabi-nabi sebelum kita. Bagaimana Tuhan memproses Abraham. Bagaimana Tuhan memproses Abraham, uji imannya, disuruh membunuh Ishak anaknya. Kemudian Yakub juga mengalami proses. Kemudian Yusuf yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, Ayub, semua para rasul, semua mengalami proses. Tetapi mereka semua bisa menjadi seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam tanah, merambat sampai ke tanah yang subur dan mendapatkan air. Di situ pohonnya tidak akan layu, kena panas terik matahari, tidak akan ada masalah. Walaupun disakiti, tetap tidak akan goyah. Dan akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menjadi seperti akar, pohon yang memiliki akar yang kuat. Kenapa? Karena dunia ini semakin lama semakin kejam. Kalau kita tidak memiliki kekuatan untuk berakar di dalam dia, maka akan datang badai yang bisa akan menghanyutkan kita. Yang bisa membuat kita tertarik dari akar. Yang membuat kita bisa tumbang. Hanya Yesus pertolongan kita. Dan kita perlu ingat, ada juga hal yang bisa menghambat pertumbuhan kita. Untuk menjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Apa itu yang menghambat? Ingat, ada pergaulan yang bisa membuat kita salah di hadapan Tuhan. Pergaulan adalah hal yang menghambat. Kenapa? Karena pergaulan itu sangat beresiko. Pergaulan itu yang akan membawa saudara menjadi orang benar, atau menjadi orang salah, atau bahkan menjadi orang bejat sekalian. Pergaulan itu bisa menghambat. Kenapa? Karena ada firman-Nya. Ya kan? Pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Hati-hati dalam bergaul. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Malang nasibnya saudara. Amsal 13 ayat 20. Kesimpulannya, kita harus menjadi orang benar seperti yang ada dalam Alkitab dengan memperhatikan benar-benar pergaulan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu masih SMP, saya ingat sekali. Saya punya teman dekat rumah. Kemudian saya suka olahraga main tenis dari kecil. Dan kemudian saya dapat teman juga satu orang, jadi kita sempat bergaul bertiga. Dia bisa main tenis walaupun nggak bagus sekali, tetapi bisa. Akhirnya kita main bertiga. Kemudian teman yang baru itu mengatakan kepada teman saya yang satu lagi, kita nggak usah sekolah lagi yuk. Saya dengarnya kaget kan, kok nggak usah sekolah lagi? Iya, malas, kita putus sekolah aja. Nah terus kalau putus sekolah mau ngapain? Ya banyak pekerjaan. Pekerjaan apa? Cuci mobil kayak. Lah, saya bingung saudara, terus terang. Saya nggak jawab itu pertanyaan, tapi saya kasih tahu sama teman saya satu lagi, hati-hati. Padahal orang tuanya mampu, tetapi mentalnya bisa seperti itu. Saya juga bingung. Nah itu pergaulan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kita putus sekolah aja yuk, nggak usah sekolah lagi. Males. Saudara bisa bayangkan. Kalau kita bergaul terus
sama orang yang mentalnya seperti ini. Saya tidak berbicara mengenai masalah ekonomi. Orang tuanya mampu. Kakaknya itu seorang pelatih tenis, olahragawan. Kehidupannya baik, mapan. Tapi adiknya hampir jadi teman baik saya. Saya langsung bilang sama teman saya, hati-hati. Masa ngajakin putus sekolah? Padahal keluarganya mampu, sekolahnya juga nggak jauh dari rumah. Iya kan? Itu yang namanya pergaulan. Ya, jadi harus benar-benar kita sadari pergaulan itu membuat kita harus menjadi semakin bijak. Karena kalau kita tidak menjadi semakin bijak, berteman dengan orang bebal, Alkitab berkata apa? Menjadi malang. Artinya malang itu artinya berantakan, masa depan kita bisa suram. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi saya katakan kesimpulannya kita harus bisa menjadi orang benar seperti yang dikatakan Alkitab. Bukan menjadi orang tanpa dosa. Ingat, menjadi orang benar bukan menjadi orang tanpa dosa. Daud itu dibenarkan, padahal dia sempat jatuh dalam dosa yang sangat jahat. Menjadi orang benar bukan berarti menjadi orang tanpa dosa. Simson itu diselamatkan dari kesukaran. Padahal dia sempat jatuh dalam dosa perzinahan dan pergaulan yang salah. Dia bergaul sama orang-orang Filistin pada akhirnya. Padahal dia sendiri yang menumpas. Dia jatuh cinta pada orang Filistin juga. Padahal udah Tuhan katakan, jangan bergaul sama mereka. Simson dan Daud memang sama-sama jatuh karena perempuan. Tetapi intinya, mereka kemudian berhasil bangkit. Daud diselamatkan oleh Tuhan. Daud mengakui dosanya. Daud menerima hukumannya. Tuhan ampuni dan dibenarkan. Demikian juga dengan Simson. Untung gak mati langsung Bapak Ibu Saudara waktu tertangkap Simson itu. Untung dia masih cuma dibutakan matanya. Kemudian dia bisa mengerjakan segala sesuatunya di dalam penjara. Kurang lebih 7 tahun di dalam penjara. Untung gak mati. Sehingga ada kesempatan buat dia untuk bertobat. Dan pada saat dia bertobat, Tuhan selamatkan dia dari kesukaran. Coba kalau dia mati. Makanya Bapak Ibu Saudara takut sekali. Jangan sampai kalau kita mati di dalam dosa. Nggak tahu, yang jelas bukan dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, bukan berarti kita hidup tanpa dosa. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan kita dari kesukaran. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Ingat ya, kita benar di hadapan Tuhan, kita diselamatkan bukan diluputkan. Dalam firman Tuhan kali ini, bukan diluputkan. Kita sudah mengalami kesengsaraan mungkin. Kita sudah mengalami kesulitan itu, kita mengalami pergumulan itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Kenapa kita diselamatkan? Terakhir, Mazmur 34 ayat 15-17. Ini pertanyaannya. Kenapa Tuhan menyelamatkan orang benar? Mazmur 34 ayat 15-17 saya akan bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka kepada mereka yang minta tolong. Ya, sekali lagi ayat 15. Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 16. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak Ibu Saudara, mau lepas dari kesesakan, mau diselamatkan dari keterpurukan, mau diselamatkan dari kesukaran. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Raja Saul tidak didengar lagi oleh Tuhan. Raja Saul tidak lagi dilepaskan oleh Tuhan. Raja Saul tidak lagi bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau berubah. Dia tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau mencari Allahnya lagi. Dia tidak mau bersaksi lagi. Dia tidak mau setia lagi dengan jam-jam doanya. Dia tidak lagi mau mengandalkan Tuhan lebih dari segala yang ada. Ciri khas orang benar harus Bapak Ibu Saudara ketahui. Amin. Karena hanya menjadi orang benar, yaitu yang dibenarkan, maka kita akan bisa sampai kepada Bapa di sorga. Dan ingat, bukan hanya sekedar sampai kepada Bapa di sorga, tetapi hidup kita diselamatkan dari kesukaran.
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekalipun dalam kondisi parah akibat pandemi, Tuhan Yesus setia, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah belajar sama-sama mengenai firman Tuhan hari ini, bagaimana kami bisa menjadi orang yang benar, sehingga Tuhan menyelamatkan kami dari segala kesukaran. Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menyelamatkan kami, melepaskan kami dari segala kesesakan. Kami yakin itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak terhitung berapa kali kami mengecewakan Tuhan, tidak terhitung berapa kali kami menyakiti hati Tuhan. Tetapi tidak pernah Tuhan membalas timpal dengan perbuatan kami. Tapi sungguhnya Tuhan memperbarui hati kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami bisa mengerjakan keselamatan kami. Biarlah Tuhan kami bisa mengandalkan Engkau dalam setiap perkara. Ajar kami untuk menjadi saksi-Mu, ajar kami untuk mengandalkan-Mu, ajar kami untuk tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Dan kami mau berdoa Tuhan pada hari ini untuk seluruh jemaat Gia Menteng Pulo, supaya dimanapun mereka berada, ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan. Kalau mereka ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang terikat, Tuhan bebaskan. Ada yang terbelenggu, Tuhan lepaskan. Sehingga Tuhan mereka bisa melihat keajaiban yang Tuhan berikan hari demi hari. Dan selalu mencari wajah-Mu, merenungkan firman-Mu, menjadi pelaku firman yang baik. Berkati para pelayan Tuhan, para majelis yang bertugas, Ibu PJS Gembala Sariana, juga kami berdoa supaya Tuhan berikan senantiasa kekuatan buatnya dalam memimpin kami dan membawa jemaat Gia Menteng Pulo untuk menjadi jemaat yang lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat, dan bisa bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh majelis yang bertugas juga, seluruh pelayan juga, dan bagi mereka semua Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, tidak ada yang luput satupun dari rencana Tuhan yang indah. Dan kami baru saja mendengarkan berita duka cita, yaitu Pak Kusworo Jati yang merupakan donatur dari Gia Menteng Pulo, itu baru saja pulang ke rumah Bapa di sorga. Bapa, Engkau mengetahuinya, Engkau mengasihinya. Engkau berkati seluruh keluarganya Tuhan. Engkau berikan apa yang terbaik bagi mereka. Buat yang berduka, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kesabaran, supaya mereka selalu dipelihara oleh Tuhan dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. I will praise your name. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever